Jadi catatan saya itu soal 4 besar prediksi Premier League versi Gocek Bung Toel. Semoga tidak banyak meleset, tapi headline-nya, sudut pandangnya kita lihat bahwa layar pembukanya, gerbang pembukanya adalah tentang lini depan, tentang striker. Yang dapat Harry Kane itu akan bisa mengimbangi Chelsea yang sudah dapat Romelu Lukaku. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Hari ini, akhir pekan ini, kompetisi liga-liga top Eropa mulai bergulir. Layar kompetisi mulai diangkat dan kick-off dilakukan. Liga Premier League Inggris, La Liga Spanyol, dan Bundesliga. Serie A Italia akan menyusul pekan depan. Jadi, ini mulai bulan yang menarik, bulan di mana sepak bola kembali berjalan. Nah, saya akan coba berbagi share informasi, prediksi, preview saya soal misalnya 4 besar Premier League. Jadi kita fokus dulu di Premier League. Pandangan saya tentang 4 besar musim kompetisi 2021-2022. Oke, saya punya gambaran atau punya preview, punya prediksi bahwa 4 besar Liga Inggris Premier League adalah 1. Manchester City, 2. Chelsea, 3. Manchester United, dan 4. Liverpool. Ini pilihan 4 besar versi saya di awal musim ketika kick-off baru dimulai. Dan yang menjadi sorotan atau sudut pandang saya adalah sebetulnya kita bicara tentang striker. Jadi kalau kita lihat headline transfer pemain musim ini yang akan ditutup nanti tanggal 31 Agustus, ini tentang striker. Harry Kane, Romelu Lukaku, dan para pemain depan. Jack Grealish, Jadon Sancho, itu adalah fokus dari klub-klub Inggris Premier League saat ini dalam membangun, dalam mempersiapkan timnya mengarungi musim yang akan mereka jalani. 2021-2022. Jadi kita mulai dengan Manchester City. Kenapa mereka tinggal mengincar target incaran Harry Kane? Tawaran angka juga cukup fantastis, menurut saya 150 juta euro. Jadi ini tawaran yang menggiurkan buat Spurs. Dan menurut saya ini adalah tawaran yang bisa atraktif atau sangat menarik dua arah ya. Karena City butuh Kane, butuh tipikal striker model seperti Harry Kane. Striker klasik nomor 9 di area penalti yang punya fisikal kuat, khas Inggris, selain Gabriel Jesus dan juga Ferran Torres, Phil Foden, Raheem Sterling. Sementara saat ini sudah masuk Jack Grealish. Jadi kita lihat fokus City adalah renovasi, perbaikan, memberikan kedalaman di lini depan, di lini attackingnya. Gelandangnya memang full, sangat padat dengan materi gelandang-gelandangnya. Tidak banyak berubah, tidak banyak pilihan. Jadi City dalam posisi menjaga kestabilan dan memberi dimensi baru. Makanya untuk mengarungi musim baru, dimensi baru itu coba diberikan oleh Pep, coba di-skenariokan oleh Pep dengan membawa Jack Grealish dari Aston Villa, tim nasional Inggris, dan juga Harry Kane. Jadi bayangkan kalau bisa kesampaian bawa Harry Kane ke City, maka ada 4 lini depan Inggris yang bergabung di City. Ada Phil Foden, ada Raheem Sterling, ada Jack Grealish, dan juga Harry Kane. Nah, bagi Harry Kane sendiri, tentu ini sebuah tawaran yang menggiurkan karena Harry Kane ingin juara. Spurs agak meragukan untuk memberikan atau memenuhi ambisi Kane juara itu. Gelar juara, baik juara Liga Premier League maupun juga di Eropa, Champions League misalnya, dan itu menjadi sebuah tawaran yang menggiurkan buat Harry Kane. Itu yang saya bilang, ini tawaran yang dua arah. Ini yang memberikan daya rayuan tinggi. Dan saya berprediksi Harry Kane mungkin atau sangat terbuka lebar sebelum tanggal 31 Agustus akan berkostum Manchester City. Itu perhitungan perkiraan saya. Karena ini atraksinya, daya tariknya buat kedua belah pihak. Baik untuk Harry Kane maupun juga untuk City.
Dan buat Spurs ini juga sebuah tawaran uang yang menggiurkan, 150 juta euro. Danny Levy pasti akan sangat tergoda karena seperti biasa Spurs fokusnya kan pada membangun tim baru kelihatannya nih. Dengan Bryan Gil, dengan Christian Romero dari Atalanta, Bryan Gil yang kemarin baru main di Olimpiade Spanyol, sayap klasik dari Sevilla, dan Spurs fokusnya selalu membangun tim yang muda, talented, dan supaya nanti ke depannya bisa dijual mahal. Dengan pelatih baru juga saat ini, Nuno Espirito Santo. Jadi itu dasar pertimbangan saya kenapa Harry Kane sangat mungkin ke City. Jadi itu akan jadi headline Premier League musim ini selain Romelu Lukaku. Yang kedua adalah Chelsea. Itulah sebabnya saya anggap Romelu Lukaku atau striker itu jadi headline dalam musim ini, di awal musim ini, di pembuka, di gerbang kompetisi. Karena Chelsea butuh menambah kekuatan, makin solid, makin memberikan sebuah atau mengisi apa yang dianggap masih kurang. Karena kalau kita bicara produktivitas gol, Chelsea itu ranking 8 di musim lalu untuk klub-klub Premier League. Walaupun sukses di Champions League, tapi kan konteksnya adalah Champions League tactical Tuchelnya sudah oke, kedalaman pemainnya oke, dan ketika ditambah Lukaku, maka mereka akan siap di segala arena, di segala medan, Premier League maupun juga Champions League. Jadi Lukaku adalah penambahan yang sangat jitu dari Chelsea, dan itu makin membuat Chelsea tim yang sulit atau solid dan sulit dikalahkan. Pilihan di belakang strikernya juga akan banyak, Kai Havertz, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Mason Mount, dan kawan-kawan. Dan kelihatannya juga masih mengincar restorasi di lini belakang jika memang kesampaian, yaitu membeli Jules Koundé ya dari Sevilla. Dan itu akan membuat lini belakang Chelsea punya banyak pilihan lagi. Itulah kenapa sebabnya saya taruh Chelsea di lini kedua, karena ada faktor Lukaku masuk ke Chelsea. Dan saat ini kalau diakumulasi jumlah transfer selama karir Lukaku di sepak bola profesional, maka dia pengumpul angka transfer paling mahal, 289 juta pound. Karena dari Anderlecht ditransfer ke Chelsea, dari Chelsea ke Everton, dari Everton ke MU, dari MU ke Inter Milan, dari Inter Milan balik lagi ke Chelsea. Jadi kalau dijumlahkan, diakumulasi, maka pemain termahal secara akumulasi dari angka transfer adalah Romelu Lukaku. Itu Chelsea. Yang ketiga saya taruh Manchester United. Fokus lini depan attacking juga disiapkan oleh MU. Masuknya Jadon Sancho. Ini juga membuat pilihan jadi cukup banyak. Apalagi Rashford. Marcus Rashford kabarnya cedera. Butuh 2 bulan untuk istirahat, absen. Maka butuh waktu untuk kembali fit. Maka disinilah peran Jadon Sancho atau transfer Sancho menjadi sangat dibutuhkan. Ini juga akan memberikan sebuah dimensi baru dalam lini serang MU. Walaupun di depan attackingnya nomor 9-nya tetap pemain senior Edinson Cavani. Di belakang juga pembenahan dilakukan, saya pikir sedang mengincar Kieran Trippier sepertinya ya untuk di sisi kanan pertahanan. Karena kalau kiri kan sudah mantap dengan Luke Shaw-nya yang di Euro 2020 kemarin main sangat konsisten, sangat luar biasa. Lalu Maguire kelihatannya akan dapat partner baru, Rafael Varane. Kalau di mata saya, masuknya Varane ini bisa 50-50. Oke lah, secara karir dia punya mentalitas juara, baik di Madrid maupun di Prancis, baik juara dunia maupun champion. Tapi kita lihat bagaimana dia mengatasi tipe permainan Liga Inggris yang cepat. Apakah Varane cocok nggak duet dengan Maguire? Buat saya sih MU sebetulnya yang mengkhawatirkan adalah soal Pogba yang selalu tarik ulur. Apakah dia bisa kembali menemukan permainan terbaiknya? Karena saya nggak ngerti Pogba ini bagusnya di lini tengah MU ini mainnya sebagai apa gitu loh. Dan yang kedua catatan saya soal MU adalah soal De Gea. De Gea menurut saya sih sudah tidak dalam posisi puncak. Jadi ini bisa jadi titik lemah dari penampilan MU atau lubang yang bisa mempengaruhi konsistensi penampilan MU sepanjang musim. Itu catatan saya tentang MU, tapi overall saya anggap MU bisa di kelompok 4 besar dan mungkin di peringkat 3. Liverpool saya taruh di peringkat 4
Karena faktor yang pertama, Jurgen Klopp sudah memasuki musim ke-7-nya. Jadi pelatih itu jangankan sampai 7 musim, 3-4 saja udah maksimal. Karena kalau seorang pelatih tidak memberikan sesuatu yang baru, kebaruan, maka itu akan sulit bersaing di level kompetisi yang sangat kompetitif seperti Premier League. Dan itu akan menjadi tantangan bagi Jurgen Klopp bersama Liverpool yang supaya menghindari atau membalikan anggapan bahwa ini adalah the end of the circle. Jadi ini adalah akhir dari kejayaan pemain-pemain era Jurgen Klopp Liverpool yang sukses menjadi juara Liga maupun juga juara Liga Champion. Jadi itulah catatan buat Liverpool dan mereka kehilangan Jorginho Wijnaldum. Mereka membeli pemain belakang Ibrahima Konate dari Leipzig. Jadi saya pikir mereka hanya memberikan sebuah tambalan untuk lini belakang untuk antisipasi pemain-pemain belakang senior mereka yang sudah mulai pulih. Virgil van Dijk pulih, Joel Matip pulih, Joe Gomez pulih. Jadi ini adalah kabar baiknya. Begitu juga Alisson Becker. Itu adalah kabar baik buat Liverpool. Semoga kalau lini belakang mereka solid, lini berikutnya ke depan juga makin solid. Walaupun kemarin Sadio Mane, Firmino menurut saya agak flop di musim lalu. Thiago Alcantara juga bukan transfer yang efektif musim lalu, juga flop. Jadi ini tugas Jurgen Klopp sepertinya tidak terlalu banyak aktivitas transfer, tapi ingin membalikan pemain kepada posisi prima, pada posisi puncak, pada roda di atas lagi. Ini yang sedang diusahakan oleh Jurgen Klopp. Jadi catatan saya itu soal 4 besar prediksi Premier League versi Gocek Bung Toel. Semoga tidak banyak meleset, tapi headline-nya, sudut pandangnya kita lihat bahwa layar pembukanya, gerbang pembukanya adalah tentang lini depan, tentang striker. Yang dapat Harry Kane itu akan bisa mengimbangi Chelsea yang sudah dapat Romelu Lukaku. Sekali lagi, jadi solusi dan bukan polusi untuk sepak bola tetap di Gocek Bung Toel.